Assalamualaikum guys, ini persiapan untuk demo ke Kemendikbud. Ini dari Pekalongan nih, ini udah di Pekalongan ya. Ini dari Pekalongan aja jauh-jauh datang. Ini dari Tasik nih. Ini luar biasa nih semangatnya dari dulu ya. Berorasi sama saya di depan Kemenpan RB ini luar biasa Bapak. Masih semangat Pak? Semangat. Alhamdulillah. Dan ini lagi ya, lagi menunggu teman-teman pada datang. Nah, teman-teman masih di perjalanan. Nah, ini ada yang dari Sumatera Selatan guys. Apa dari mana Pak? Tasik. Oh, ini dari Tasik. Aku berangkat dari semalam Pak. Sampai tadi malam? Dari semalam sampai selatan. Oh, dari untuk semua Pak, untuk satu Indonesia. Oh iyalah, kita kan memperjuangkan buruh honorer seluruh Indonesia ya. Nah, tujuannya sama, biar mendapatkan kesejahteraan. Ini gedungnya nih. Kita akan orasi di sana nih. Yuk. Siap. Dari mana nih? Datang. Dari yang telepon. Tes, halo. Semuanya berkumpul. Semuanya berkumpul. Semuanya berkumpul di sini. Pasang spanduknya. Pasang spanduknya di depan. Semuanya berkumpul Bapak dan Ibu. Kita sampaikan aspirasi kita. Kita sampaikan aspirasi kita ke Kemendikbud ya. Kita sampaikan di sini Bu, sini depan. Di depan. Foto dulu foto. Semuanya berkumpul. Spanduknya pasang, spanduknya. Spanduknya dipasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul walaupun hujan ya. Walaupun hujan, walaupun cuaca lebih ekstrim, tapi kita masih semangat ya untuk menyampaikan aspirasi kita. Kita dari Forum Guru Lulus Passing Grade P3K se-Indonesia ingin menyampaikan aspirasi kami bahwa kami meminta kepada pejabat yang berwenang untuk segera mengangkat kami menjadi guru P3K tanpa terkecuali, karena kita sudah tes berkali-kali dan kita sudah diuji dan kita sudah dinyatakan lulus ya, dan kita hanya menerima janji-janji kosong terus. Oleh karena itu hari ini kita datang ke sini ya untuk menyampaikan aspirasi kami. Jika perlu kami mau ketemu dengan Pak Nadiem Makarim ya, agar mau menemui kita. Kita ingin menyampaikan aspirasi kepada beliau ya, kita ingin bersilaturahmi kepada beliau ya, dan kami ingin menyampaikan curahan hati kami ya kepada Pak Menteri, kepada Mas Menteri. Kami ingin menyampaikan aspirasi kami bahwa kami sebagai guru lulus passing grade sudah layak untuk diangkat menjadi P3K. Betul ya? Masih semangat? Masih. Ini datang dari berbagai daerah. Ada dari Pekalongan, ada dari Lampung, ada dari Sumatera Selatan, ada dari Tasik, dan kami membawa aspirasi ya dari seluruh guru yang sudah passing grade se-Indonesia. Ya, jadi kami ingin menyampaikan aspirasi kami bahwa kami sudah dites berkali-kali, kami sudah layak
karena kami sudah lulus di tes berkali-kali. Ya, walaupun hujan sekarang, Bapak Ibu masih semangat, nggak menyerah. Jadi Bapak Ibu yang ada di dalam sana, pejabat yang ada di dalam, pakai ini, pakai mantel, ada bawa mantel silakan. Ya, bawa mantel. Nah, cukup begini, ya. Kami hujan-hujan, ya, seperti ini, ya, karena kami ingin menyampaikan aspirasi kami. Tolong, ya, aspirasi kami didengar, dan bukan hanya didengar, tapi segera dilaksanakan. Karena kami sudah bertahun-tahun mengabdi kepada negara, sudah banyak anak-anak yang sudah kami cerdaskan. Ayat, betul. Sedangkan harga bahan pokok, ya, makin tahun makin naik, betul. Tapi gaji kita tidak naik-naik, betul. Bahkan tidak layak. Bahkan untuk membeli beras saja untuk 1 bulan tidak cukup, betul, betul. Jadi kami mohon kepada Mas Menteri untuk menemui kami dan memberi kebijakan kepada kami, langsung angkat kami, betul. Bapak dan Ibu guru di sini sudah berjuang bertahun-tahun, ya, dan mereka sudah rela digaji kecil, tapi mereka pantang menyerah untuk mengajar generasi bangsa Indonesia agar anak-anak negeri Indonesia ini cerdas, betul. Tetapi nasib kami justru tidak jelas, betul. Kami digaji tidak layak, bahkan kami harus dites untuk menjadi P3K. Tapi setelah kami lulus passing grade, nasib kami tidak jelas, betul. Mohon Bapak dan Ibu, para pejabat di dalam sana, berikanlah kami keadilan, berikanlah kami kesejahteraan dengan mengangkat kami untuk menjadi guru P3K. Apakah perlu PNS, betul? Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu masih semangat? Walaupun hujan akan tetap semangat. Luar biasa. Ini Bapak dan Ibu ini datang dari berbagai daerah. Ada yang dari Tasik, ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Lampung, ada yang dari Sumatera Selatan, dan dari daerah-daerah lainnya. Mereka sampai rela ke ibu kota, ya, sampai merogoh kocek yang tidak sedikit. Gaji mereka kecil, tapi untuk ke ibu kota mereka rela utang-utang ini, betul. Sampai ngutang demi menyampaikan aspirasi mereka. Bagaimana untuk bisa hidup layak, bagaimana agar bisa menghidupi keluarga kami kalau gaji kami tidak layak. Oleh karena itu, kami meminta kepada Mas Menteri, kami meminta kepada Pak Nadiem untuk segera memberi kebijakan agar segera mengangkat kami menjadi guru P3K ataupun PNS. Setuju, setuju? Mari kita berdoa dulu, Bapak dan Ibu. Berdoa dalam hati, mudah-mudahan para pejabat kita ini tersentuh hatinya. Ya, kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing, agar para pejabat ini mau menemui kita dan mau, ya,
mendengar aspirasi kita dan aspirasi kita segera dilaksanakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan doa kita ya, ini kan kita sedang teraniaya nih ya, di prank mulu ya, kita di prank mulu. Mudah-mudahan doa kita segera terkabul, amin ya robbal alamin ya. Saya ya, ya. Pengurus dari daerah ke sini segera ke saya. Di dalam langsung boleh. Ya, di sini aja ada mina. Pak, boleh di dalam. Pekalongan Pak. Ibu yang kita. Nomornya, Pak. Kawan-kawan yang dari daerah yang merasa belum ada perwakilan, masih ada slot 8 orang. Biar semuanya kita dengarkan penjelasan di dalam, biar semuanya masuk. Kita akomodir semuanya. Lihat di sini hujan. Alhamdulillah Pak, kehujanan Pak. Abu agak pagi Pak. Bapak Menteri, kami adalah guru lulus passing grade P1 seluruh Indonesia, hadir ke sini dalam rangka meminta untuk kepada Menteri Pendidikan. Kita di sini menuntut kejelasan untuk hak kami yang sudah lulus passing grade. Bapak Ibu, di sini
jauh-jauh ada yang dari Palembang, ada yang dari Tasik, ada yang dari Lampung. Mohon diterima kami Bapak. Bapak Menteri adalah orang tua kami adalah guru, kami adalah anak dari Bapak Menteri Pendidikan. Tolong diterima kami Bapak. Semua guru di sini hadir jauh-jauh, mohon kami diberikan ruang untuk dapat beraudiensi dengan Bapak Jangan ataupun diambil pejabat yang lainnya yang terkait. Kalau dengan udah diem ya kementerian. udah Tapi dimatiin. kami di sini mohon di berbagai wilayah, guru-guru yang hadir di sini, mari kita 2 langkah ke depan. Posisinya di tengah. Ini adalah gedung kita bersama, ya. Kita hadir di sini dalam rangka menuntut percepatan P3K di tahun 2023. Kami hadir di sini, betul-betul hadir di sini ingin supaya percepatan P3K di tahun 23 cepat selesai. Kami hadir di sini supaya Mas Menteri bisa cepat-cepat selesaikan berbagai tuntutan kami. Percepatan P3K, ya. Berbagai kondisi, banyak delaynya. Kami jauh-jauh dari berbagai wilayah yang tadi teman-teman sebutkan hadir di sini supaya kita betul-betul ketemu dengan Pak Mas Menteri. Kita semuanya ingin ketemu dengan pejabat di sana, semuanya. Kalau misalkan hanya beberapa orang, kita jangan masuk, Mas Menteri aja ke sini keluar. Alhamdulillah kita ditangkapi. Kita semua ada ya Pak. Oke, alhamdulillah kita semua boleh masuk ya. Nah gitu adil. Ayo silakan. Boleh kawal. Pak siapin ini ya. Nik absen nik. Ya. Ini masih ada anggota kami di jalan. Nanti juga ada. Biar belikan kalau buat masuk ada dengan pergi. Nik ditanggapi dulu Pak. Sudah berapa kali aku teh ya? Berarti nampilan mana ya? Sudah taruh ini aku.
Ada di depan Bapak Ibu, ini perwakilan dari Direktorat Jenderal GBK, ya. Ada Bapak Andika ya, Pak Andika. Jadi Bapak Andika, Bapak Ibu, dan Bapak Gubernur saya sendiri, Gubernur Jawa Barat, dari Biro Jasa Marga Hubungan Masyarakat. Baik Bapak Ibu, kita melakukan pertemuan ini dengan keadaan yang nyaman, yang baik. Bapak Ibu sudah datang dari jauh, ya, dari ini. Saya beri kesempatan untuk menyampaikan dulu apa yang menjadi masukan buat Bapak Ibu datang ke saya minta ada perwakilan dari Bapak Ibu untuk menjadi juru bicara. Bapak Ibu silakan. Ya, baik, mohon dikenalkan lalu siapa yang membawakan acara ini dan sebagainya. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami berterima kasih kepada Bapak dan Ibu perwakilan dari Kemendikbud yang sudah mau menerima kita. Alhamdulillah kita sudah sampai di sini dan kami sangat berterima kasih sekali kepada Bapak dan Ibu. Dan maksud kedatangan kami dari Forum Guru Lulus Passing Grade P3K, dan tentunya Pak Andika sudah sangat mengenal kami karena kami sudah sering ketemu dan sering diskusi atau audiensi lah seperti itu. Dan kami membawa perwakilan dari daerah Tasik, daerah Lampung, daerah Pekalongan, dan daerah-daerah lainnya, Palembang dan lain-lainnya. Tentunya ntar dari berbagai daerah akan menyampaikan aspirasinya. Tapi saya selaku ketua dari forum ini ingin menyampaikan bahwa aspirasi kami yang pertama adalah kami sudah passing grade dan sudah P1 ya, artinya jangan sampai nasib kami itu terkatung-katung ya, dan tidak ada kejelasan, baik yang sudah dapat penempatan maupun yang belum dapat penempatan. Karena nyatanya memang di daerah itu ya, khususnya di daerah saya Provinsi Jawa Barat itu sangat kecil sekali kuotanya. Jadi dari jumlah lulus passing grade yang hampir 1000-an ya, 10.000-an sekian, itu cuma ada 3.800-an yang mendapatkan penempatan. Artinya masih banyak sekali yang lulus passing grade yang belum dapat ditempatkan di Jawa Barat. Dan tentunya ini juga terjadi di daerah-daerah lain. Dan isu yang sekarang beredar adalah yang tidak passing grade itu sudah diobservasi. Nah, artinya yang lulus aja belum dapat penempatan, yang tidak lulus diobservasi. Nah, artinya di situ ya berusaha tidak adil gitu. Dan yang kemarin sudah ada penempatan juga masih belum jelas. Nah, untuk lebih jelasnya ntar dari daerah-daerah akan menyampaikan itu secara umum seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nama saya Pak Iswadi. Ya, saya dari Jawa Barat, khususnya Bekasi, dan saya ketua forum KLPG P3K. Gitu Pak. Terima kasih. Baik Pak Iswadi, tadi sudah menyampaikan makar ya, dan tadi sudah juga ingin melemparkan pendapat yang lain yang diminta Pak Iswadi. Mungkin dari perwakilan yang lain ingin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas waktunya Bapak. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Angkasa. Saya dari perwakilan Provinsi Lampung. Di sini kami ingin menanyakan tentang nasib kami Bapak. Kebetulan saya P1 yang belum mendapatkan formasi atau kuota, dan saya dari sekolah swasta, SMK swasta. Oke, yang di sini sebelum saya tanyakan, saya mau menceritakan dulu tentang kronologi kami yang di Provinsi Lampung. Kebetulan di Provinsi Lampung itu Bapak ada 1007 yang belum mendapatkan penempatan, dan kebetulan kami yang 1007 itu karena mendapatkan instruksi atau masukan untuk melobi ke pemerintah provinsi atau Pemprovnya. Jadi kami rajin melakukan audiensi, kebetulan dengan DPRD Komisi 5 kami sudah, dengan BKD sudah, dengan Dinas Pendidikan Provinsi sudah, dan di beliau yang dari Dinas Pendidikan Provinsi kebetulan sekdinya langsung menyampaikan bahwa kami yang 1007 itu sudah diusulkan untuk ke pusat. Nah, jadi yang jadi kendala kami ini, kami itu sepertinya dengan info itu belum yakin gitu loh Pak. Kemana sih sebenarnya kami ini mau menanyakan hal tentang P1 ini. Nah, sementara kami mendapat info untuk optimalisasi itu sendiri katanya untuk P1 yang belum mendapatkan penempatan. Nah, di sini saya itu berharap gitu Pak, mewakili teman-teman semuanya, bahwa untuk optimalisasi itu pinginnya itu P1 yang belum mendapatkan penempatan. Begitu ya teman-teman ya, mungkin semua itu. Ya, intinya ke situ Pak, untuk optimalisasi kami berharap itu untuk P1 yang belum mendapatkan penempatan. Itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tetes Harman dari Kabupaten Tasikmalaya, Pak. Sebenarnya payung hukum atau regulasi yang untuk mengatur tentang penuntasan itu ada di Permen Pan RB nomor 20 2022, dan pengadaan formasi itu ada di PMK 212 garing PMK titik 07 garing 2022, yang mana di sana memuat semua formasi di daerah masing-masing. Namun kendalanya itu kembali lagi ke kebijakan daerah masing-masing yang dalam tanda petik itu selalu menjadi ini pusat ini daerah, selalu lembar kebijakan gitu Pak. Jadi mohon penjelasan dari pihak Kemendikbud terkait Permen Pan RB nomor 20 dan PMK nomor 212 itu murni diberlakukan apa tidak? Jika memang murni akan diberlakukan, maka kami akan tuntas di 2023. Karena itu memuat di PMK yang mendapatkan penempatan di 2022 itu di SKK April. Jika jika belum ada penempatan, maka yang dicatat di PMK itu kan yang mendapatkan penempatan di 2022 itu akan di SKK April plus tunjangan yang lengkap di dalamnya, berarti kan 13-14. Ini artinya jika Kemendikbud dan Kemenpan RB tidak segera mengumumkan penempatan di CAS-nya, maka semua yang telah ditetapkan di PMK itu bakal tidak akan terserap, bahkan gimana gitu lah. Jadi ini kan lucu gitu Pak. Mohon bantuan atau pencerahan dari pihak Kemendikbud, dari STEK, yang mungkin ada kesepakatan atau SKB beberapa menteri untuk mengimplementasikan regulasi Permen Pan RB nomor 20 2022 dan PMK 212. Terima kasih Pak dari yang lain. Baik. Saya silakan. Intinya datang kemari Pak, yang paling penting yang pertama adalah menuntut kecepatan penyelesaian P1 Pak. Baik yang sudah mendapatkan informasi maupun yang belum. Betul, kami sering dapat kabar kata Pak
Andika sabar ya Pak ya, biar P1-nya selesai. Kira-kira nih Pak Andika, teman-teman Panselnas itu tahu nggak kondisi di bawah itu seperti apa Pak? Teman-teman kita itu udah banyak yang PHK Pak, yang kena PHK terutama yang di swasta, yang di negeri sudah banyak yang jamnya tergeser. Kalau kita bilang sabar, ini kan urusan perut Pak, gitu. Siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini, gitu loh. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saiful Huda. Beliau mengatakan bahwa saya nggak layak, saya udah nggak pantas untuk bilang sabar. Pak Huda bilang seperti itu. Nah, kemudian untuk P1, saya berharap sesegera mungkin untuk dituntaskan, diselesaikan gitu. Karena gini Pak, kami khawatir apa yang terjadi kepada teman-teman kami yang K2, sebagian dari K2 di 2014 itu terjadi lagi pada kami. Kalau nggak salah ada beberapa teman-teman K2 yang konon katanya di 2014 sisanya mau diangkat Pak menjadi ASN, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang selesai ya Bu ya. Nah itu menurut saya, jadi jangan sampai P1 ini kita dijanjikan sabar. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Perut lapar nggak bisa sabar Pak, urusan perut. Ya, seperti itu. Kita menolak lupa 2014 sebagian K2 dijanjikan akan diangkat menjadi ASN, dan kami berharap agar P1 2021 tidak mengalami hal yang sama. Maka jika tidak ada titik terang kapan kira-kira dibuka atau masih menunggu formasi atau kuota dari daerah, mungkin kita akan sering sounding kemari Pak. Seperti itu, karena kalau nggak salah saya pernah dengar di kanal YouTube itu Mas Menteri pernah bilang apabila daerah itu tidak membuka kuota, maka yang P1 itu untuk pembiayaan langsung ditanggung oleh pusat. Nah kalau memang demikian benar apa yang disampaikan oleh Mas Menteri, terus kita tunggu lama lagi untuk ngapain nunggu daerah? Kalau memang benar langsung diambil sama pusat, gaji dibayar langsung dari pusat, ya udah selesai, gitu kan? Seperti itu, ya Pak. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasupiyati dari Kabupaten Garut. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Pemda Garut yang luar biasa. Kalau orang lain masih menunggu formasi, kalau kami sebanyak 3.330 yang lulus P1 semua akan diangkat. Cuman sayangnya jadwal dari Kemendikbud atau dari Panselnas itu diundur terus. Pemerintah kami itu sudah luar biasa Pak, pemerintah daerahnya sudah menyiapkan anggaran sebanyak 3.330. Sementara Pak, sekarang yang 3.330 itu tinggal 3.308. Kenapa berkurang? Yang membuat saya sakit hati itu Pak, meninggal belum mendapatkan hasil perjuangan mereka sudah meninggal. Dan kami usia 50 tahun itu, waktu itu sangat berguna Pak buat kami. Jadi panjang sebulan itu berarti sekali buat kami. Di tangan kami ini, mereka berharap sepulang dari sini ada kabar yang meyakinkan kapan SSCA, SN itu dibuka untuk pengumuman. Karena pemerintah kami, Kabupaten Garut sudah menyediakan anggaran, tinggal dari pusatnya. Kami berjuang dari awal ingin sampai meyakinkan kepada pemerintah daerah, dan alhamdulillah pemerintah daerah Kabupaten Garut luar biasa. Terutama Bapak Bupati, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Garut yang luar biasa, konsisten, ingin menuntaskan masalah guru honorer ini secara bertahap. Dan untuk tahun ini Garut tidak ada P2, P3 ataupun P4, akan mengangkat P1, tinggal dari pusatnya. Kapan SSCA SN itu dibuka? Jadi Bapak, bagi kami yang usia 50 ke atas itu ingin mencicipi Pak, walau sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jangan sampai karena maut,
kami tidak merasakan dan menikmati hasil kerja keras kami. Semangat, Bu. Semangat. Ditambah lagi, Pak, usia kami yang sudah tua ini sebetulnya menunggu atau katakan sabar itu udah sabar belasan tahun. Bukan sebulan, bukan 2 bulan. Saya hampir 20 tahun menjadi honorer, menunggu dari pemerintah pengakuan. Dan sekarang kami sudah lulus sesuai kompetensi yang ada pada kami. Kenapa diundur terus? Tidak seperti nakes yang begitu cepat selesai tuntas. Itu saja ya dari Garut. Mohon maaf, dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Menteri dan Bapak Presiden yang memiliki rencana untuk segera menuntaskan honorer. Terima kasih banyak. Cuman untuk Garut mah pingin waktunya saja dipercepat, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang elok. Tahu gitu saya nggak usah turun ke Garut kalau ibu begini. Kurang elok bagi teman-teman yang lain yang tidak tahu bagaimana saya pribadi berdiskusi dengan Pemda Garut, seakan-akan saya jahat. Kurang elok didengar oleh orang lain. Hasilnya jadi fitnah. Ibu sebenarnya juga dari Garut, ya. Tahu kan, dari 112 menjadi 3100, sejarahnya tahu sendiri kan. Saya nggak perlu menceritakan sejarah ini ke teman-teman yang lain. Cuman kurang elok, itu aja. Seandainya saya nggak di sini, mungkin saya nggak akan cerita begini. Teman-teman saya cuma klarifikasi. Tapi saya merasa difitnah jadinya. Ya, Mohon maaf Pak. satu. Pak, mohon maaf Pak. Mungkin bukan difitnah. Udah. Tapi mereka hanya Satu, ingin kedua. cepat, Pak. Jadi jangan ada kata fitnah di Tadi sini, Pak. kan Ya. dibilang pemerintah daerah oke, pemerintah apa oke, kan begitu kan. Ini kenapa? 3.100 ini kami terima kasih ke pemerintah daerah begini. Saya tanya tahu sejarahnya. Kalau kami tahu Pak. Dan itu Kalau kami tahu sudah tahu bahwa apa yang berjuang. Tapi maksudnya ada kata-kata itu aja. Ya makanya kan saya juga ngomong kok tidak ada rewel sama sekali sih, tahu-tahu cuma ke bupati dan gitu kan. Mohon maaf Pak, mungkin mereka belum tahu. Kalau kami sudah tahu perjuangan Pak. Ya nggak usah tujuan, sudah. Makanya Sudah. saya berterima Yang kasih kedua. kepada kementerian termasuk di dalamnya Bapak Nah kan. itu tadi kan nggak ada. Ada Sangat tadi, kan Pak. beda. Ada apa? Terus yang kedua, ibu menunggu berapa lama? 2 tahun. 2 tahun dari tahun berapa? 2021. Ibu nunggu apa? Nunggu hasil. Hasil. Ibu udah lulus tahun 2021. Lulus apa? Masih grade. Ini logikanya aja dulu. Ibu lulus masih grade, bukan lulus formasi loh. Sekarang saya tanya Bu, Ibu misalnya ngajar, ini logikanya sama ya dengan yang lain. Mohon maaf Pak, kalau itu kami sudah tahu. Waktu kami di sini mau nuntut yang peraturan Kemenpan RB. Jangan dibalik itu lagi Pak. Kalau dibalik itu lagi, saya sudah dengar dari Pak. Kami itu pengen solusi. Ibu masih yang sudah ibunya belum. Ya, kami sudah tahu Pak. Artinya kami ingin solusi, bukan ingin Bapak menjatuhkan mental kami. Kami di sini pengen solusi. Kalau kayak gitu kita sudah tahu. Artinya kami sudah lulus passing grade. Mau itu kita nggak lulus Passing grade di aturan tidak boleh menggeser guru lain. Ya artinya kami hanya Oke. menuntut peraturan Kemenpan RB. Oke. Kalau Bapak tadi bilang kayak gitu, kami dari awal sudah dengar pernyataan Bapak kayak gitu seperti dengan kami. Kalau Bapak menuntut seperti itu, kami juga sangat kecewa dengan Bapak. Karena Bapak itu juga waktu dengan kami audiensi itu ya menyatakan bahwa yang meminta kuota dari kami bukan Bapak dan Ibu, kami akan bertanggung jawab. Tapi nyatanya kan Bapak gagal juga. Tapi kami nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kami juga berterima kasih sama Bapak sudah memperjuangkan kami. Tapi kami kesini hanya untuk solusi. Seperti apa solusinya? Solusi apa? Jadi P1 kami yang sudah lulus passing grade itu mau diapakan gitu loh Pak. Solusinya saja, jangan di. Kalau Bapak seperti itu kami sudah dengar.
Berkali-kali kami sudah dengar. Kan Mas yang dengar. Kenapa Iya. diulang lagi? Ya, menurut saya nggak perlu Pak. Karena kasihan mereka udah Enggak. sudah Statementnya tua kenapa begitu. diulang lagi? Makanya saya Itu, jelaskan. seperti itu. Kenapa diulang lagi? Tuh, saya menyangkanya cuma Mas yang paham. Saya yakin mereka sudah paham dan mereka sudah berterima kasih kepada Bapak. Jadi dan berarti Ibu. statement yang tadi minta tolong Iya. jangan ini ada Iya. diutarakan kembali. Iya. Penungguan itu hanya dalam batas waktu yang tadinya diumumkan awal Februari, ya kan? Masa menunggu berarti 1 bulan, bukan 2 tahun. Itu aja, 1 bulan ya, bukan 2 tahun. Nah, ibu mukanya masih begitu, nanti tanya tuh. Siap, tenang Bu ya. Pokoknya kita terima kasih sama Kemendikbud sudah memperjuangkan kita. Coba terus. Saya mau tanya ke Bapak Ibu semua. Baru lagi kita pakai logika. Oh, sebelumnya P1 daftar SSCS di bulan Oktober. Ada yang sudah dapat penempatan, ada yang belum. Ya betul ya. Yang belum dapat penempatan karena memang di sekolah itu sudah tidak ada lagi tempat dengan honorer lain. Saya harap di sini bukan hanya P1. Kita semua sepakat pada waktu awal kita seleksi tidak ada saling menggeser guru honorer. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu sudah P1 lalu minta diangkat, mau siapa yang mau digeser? Jika seandainya memang belum ada kesempatan. Atau sudah berubah, begitu sudah P1 maka yang penting diangkat. Saya boleh menanggapi langsung Pak. Ya. Oke. Jadi mungkin kasus itu ada, tapi kasus yang lain itu ada bahwa gurunya ada di situ, jamnya ada, tapi tidak dapat penempatan. Kan ada kasus ASN-nya nggak di situ. Ya tidak ada Pak, memang murni bahwa daerah ini tidak mau, Informasi. ya Masih. sekolahnya tidak, Masalah sekolahnya formasi. tidak mau buka. Ya, di luar masalah formasi, di luar masalah formasi. Karena nanti kita lihat yang gagal karena formasi sedikit. Nanti kita lihat setelah ini, yang gagal karena formasi sedikit, tapi yang lebih banyak gagal karena kebutuhan. Misalnya Bapak dari swasta, mau dipindahkan ke negeri, jangan bilang angkat saja di swasta, undang-undangnya tidak berkata demikian. Sekarang kalau misalnya kita pengen main aturan, kita main aturan aja. Tidak perlu ada hati untuk Betul. SD SMP aku nggak tahu. Tadi seandainya Bapak dari swasta masuk ke SD ya. negeri udah penuh honorer nih. Cuma bikin nanti Siapa yang pengen komunikasi dipakai saya? bikin grup. Di mata pelajaran yang sama. Lagi kan kita menunggu sampai ada sekolah negeri yang masuk. Ada kesepakatan dengan seluruh guru honorer di Indonesia, bukan sampai satu. Semua guru honorer di Indonesia kesepakatannya jangan geserkan. Ya kami sepakat itu waktu itu. Oke. Maka Jadi apalagi terutama yang dari swasta untuk masuk ke negeri kita menunggu tempat masuk. Ya, Pak. sepakat waktu itu kami sepakat. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang kali itu. Oke, saya tanya. Yang sudah dapat penempatan bisa dapat pengumuman penempatan di SSCSN. Yang belum dapat dibilang maaf Anda belum dapat penempatan. Benar ya? Tidak bisa melanjutkan. Sekarang pengumuman awalnya mau Februari 2023. Tapi ternyata sepanjang perjalanan dari Oktober sampai dengan Februari ada kelas kosong karena meninggal dari kepala sekolah dan lain sebagainya. Kelasnya kosong. Dalam aturan harusnya daftar P1 harus sudah masuk dulu di SSCS. Oke, terus. Sekarang saya tanya, kelas kosong ini haknya siapa? P1, P2, atau honorer baru? Satu Pak. Dasar hukumnya P1 yang bisa masuk telah mendaftar login di SSCS. Balik lagi. Dia
P1 yang sudah dapat penempatan, P1 yang sudah dapat penempatan sudah ditempatkan. Masih ada antrian. Yang mengantri login nggak ke SSSN? Bukan login apa? Masuk. Apa? Resum nggak? Resum. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jangan emosi dulu, Mas. Belum Belum resum. Saya nggak emosi Pak. Belum resum. Tidak emosi Pak saya. Belum resum. Iya. Coba terus next. Belum resum. Hanya siapa ini kelas kosong? Yang baru terjadi di bulan Oktober sampai dengan Februari. Hanya siapa yang kelas kosong? Apakah P1, P2 atau honorer baru? P1 lah Pak. Balik lagi. Balik lagi. P1 yang bisa menempati adalah yang resum dalam Permenpan 2022. Resum. Resum bisa ditempatkan. Non resum dianggap tidak mendaftar karena memang belum ada penempatan pada waktu itu. Pada waktu di sini belum ada penempatan. Tapi ternyata di sini ada yang meninggal. Tapi SSSN sudah ditutup. Next. Terus sini ya. Next. Ada kelas kosong. Tapi durasinya dari Oktober sampai Januari. Tahu kalau ASN, tahu kalau PNS. Ini akan dibuka formasinya tahun depan. Kalau PNS, tahu kan? Kalau PNS ini tahun depan. Saya tanya sekali lagi. Hanya P1, P2, P3, pelamar umum atau honorer baru? Honorer baru. Honorer baru seharusnya. Itu kalau logika aturan. Harusnya kemarin saya pakai logika aturan aja. Saya sempat dimarahi oleh Ibu Dirjen gara-gara saya terlalu memikirkan P1. Akhirnya seperti ini. Tidak perlu lagi besok-besok memikirkan. Kita sesuai aturan. Kalau sesuai aturan berarti honornya. Karena tidak ada kita buka formasinya pada tahun 2024. Nah, ada berapa ini? Ada 2.600. Saya mikir dari 2.600 berapa P1 yang bisa dioptimalkan? 2.104, 2.121. Saya berpikir 2000 itu entah di sini ada yang belum resum. Emang nggak bisa, Pak. Kan nggak bisa resum, Pak. Ada. Saya nggak ngerti 2100 itu apakah termasuk mungkin salah satu bapak ibu. Nggak bisa resum, Pak, disuruh turun. Nggak tahu lah Pak. Loh iya. Iya kita nggak tahu. Ya memang tidak boleh dulu diberitahu. Iya betul. Pilihan saya cuma dua. Kita tinggal yang 2100. Kita umumkan yang sudah pasti dapat penempatan ketika di SSSN. Atau kita tunda pengumuman, tapi 2100 saya kita bawa. Kira-kira Bapak Ibu gimana? Kita menanggapi, menurut saya Diumumkan dulu. diumumkan yang memang sudah. Nggak bisa. Kenapa? Coba balik. Ketika ada tempat kosong, formasinya siapa yang diambil? Formasinya P2 kan? Berarti kan P1-nya meluas. Kalau saya setujunya ditunda dulu Pak. Kalau memang Berarti ada kan solusi, P2 diambil. ada solusi seperti Lalu itu. P2 akan diutamakan. Formasinya siapa yang diambil? P1. P3. P3. Sorry Pak, sorry. P3 dioptimalkan. Ngambil apa? P4 umum. Itu kenapa nggak bisa dijadikan satu persatu? Karena saling mengambil menurut prioritas. Sekalinya P1 sudah diambil, berarti P2 akan tersisa misalnya 800 ya sudah 800. Ini kan ekspansi P1, penambahan P1 kan? Ya. Ini supaya ini kenapa saya paparkan ini? Yang tahu Maaf. Kayak gini, kalau saya baca di PMK 212
itu kan sudah diatur bahwa yang sudah mendapatkan penempatan di 2022 itu akan di SK-kan April. Yang sisa yang tidak mendapatkan penempatan di Oktober. Jadi seandainya Bapak diumumkan, saya nggak tahu, bukan Bapak, saya nggak tahu. Yang sudah itu diumumkan, yang lainnya berarti tahun 2100, tinggal pilihannya cuma itu. Ini Itu kan bisa digabung. Pak. Ini Pak, Informasi ini, Pak, berikutnya. mohon maaf nih, Pak Andika di sini tidak ngomongin aturan dulu. Artinya ini ada solusi Makasih, Pak. satu. Makasih. Bahwa saya kan, Makasih. kalau saya kan semuanya nih menampung P1 nih yang penting. Nah artinya ini kan ada P1 yang masih beri kesempatan 2000 sekian. Saya yakin Bapak juga kalau sudah dapat penempatan nggak mungkin ntar gaji dapatan SK pasti dapat. Nah ini kasihan nih teman-teman yang 2000 sekian ini akan diberi kesempatan gitu. Jadi kan bagi forum kita ini P1 ini yang lulus Pasifik ini berita yang sangat luar biasa gitu dan terus berterima kasih kepada Pak. Sekarang pilihannya mau duluan yang 2100 tahun depan atau 2100 digabung. Tapi pengumumannya mau nggak mau tertunda. Udah gitu Pak. Iya Pasti Pak ya. Tapi Bapak nggak usah khawatir bahwa Bapak nggak dapat SK, pasti dapat. Ya Pak ya. Saya kan nggak tahu dia 2100 atau yang berapa, saya nggak tahu. Dia sudah pasti Pak dapat pendapatan yang sudah ini ya. Terus P1, belum P1. Oke, kita mau masuk P1. Aturannya mengizinkan nggak? Tidak. Siapa yang harus kami ajak ngobrol? Yang buat aturan. Tolong dong, daripada nanti muncul honorer baru, ini harusnya 4-0, mungkin bisa buat Bapak. Mungkin bisa buat Bapak. Tapi kalau kita tunda tahun depan, honorer baru muncul, Bapak bisa nggak menggeser honorer ini? Nggak bisa. Sudah. Ya Pak, jelas kami Pak. Terus, ini yang kita lakukan. Terus, ini yang kita lakukan. Tanggal berapa ini? Kamis 26 Januari. Saya tanda tangan, Ibu Nurul tanda tangan. Saya minta, kita minta optimalisasi 26 Januari. Terus, balik dulu. Balik dulu. Tadi apa? Ngomong apa? Harus mendaftar. Yang tadi saya bilang P1 harus tetap harus mendaftar ya. P1 tetap harus resume. Ini lagi kita bilang P1 yang tidak resume mau gimana yang 2100 dia tidak resume. Tapi ada tempat kosong. Terus ini apa nih? 9 Februari kita undang, minta tolong 2100 juga dioptimalkan. Terus 16 Februari kita masih bersurat lagi, minta tolong menindaklanjuti pembahasan telah pendaftar pada bla 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 bla. Terus 26 Februari kita undang Pansel. Untuk ini untuk nanti ya? Untuk nanti siang. Nanti siang akan ada pertemuan pembahasan untuk 2100. Dah, terus next, habis. Saya minta pengumuman siang ini kita tinggal yang 2100 atau tinggal sedikit hari lagi kita beli yang 2100. Jangan kasih siapa. Ya sudah. Saya cuma butuh berapa? Mana surat terakhir. Surat terakhir. Surat terakhir. Sekarang tanggal berapa? 27. Surat 26 untuk pertemuan 27 jam 2. Saya tinggal minta sedikit dari lagi. Kalau 2100 nggak kita bela sekarang, dia tahun depan nasibnya. Kalau tahun depan honorer baru masuk dan 2100 nggak akan bisa menggeser lagi untuk honorer. Saya pesan Bapak Ibu. Kalau begini kan udah jelas Pak. Dah. Ini surat pemerintah. Ini cuma untuk. Dah. Boleh bertanya Pak? Boleh bertanya. Nah, kalau seandainya yang di luar dari 2000 itu kan nggak dapat tahun ini Pak untuk formasi itu, dan kami yang di negeri ini Pak itu gimana nasibnya Pak tahun depannya? Ada rekap?
terakhir ini. Tuh. Yang nah ini tapi ada yang turun-turun ini. Ada yang turun-turun ini. Ya sampai 3 kali. Optimalisasi sampai 3 kali. Yang optimalisasi 3 kali. Kekhawatiran begini Pak di kalangan kami. Bagaimana nasib kami yang belum mendapatkan formasi? Pak, nggak bisa. Kepastian saya bilang beberapa hari apa? Setiap kali kita negosiasi, setiap kali negosiasi ada data satu dulu saja yang masih bermasalah. Yang dari 2100. Ini orang ini mana datanya nih? Udahlah kita buang aja. Jangan gitulah, kita cari dulu sebentar ya. Ada begini Pak, kami belum pasti begini kan? Iya. Ada yang sudah mendapatkan perempatan dan belum mendapatkan. Atau kita tinggal aja lah ya. Kita nggak tahu, itu betul Pak. Saya kan bilang estimasi berapa hari. Cuma kalau sampai saya tetapkan tanggal, Bapak ikut catat. Nanti demo lagi, nanti demo lagi. Karena kekhawatiran kawan-kawan yang belum mendapatkan formasi. Tahu kita dulukan sore nanti. Kita pinjam dulu. Ya, maksudnya gini Pak, estimasi kira-kira berapa bulan dari sekarang gitu? Saya kan bilang bulan kan tadi. Iya. Maksudnya kita bicara lamanya gitu. Jangan juga teman-teman berharap hari datang kecewa lagi gitu loh. Sebulan itu 30 hari loh Pak, itu hari Pak. Terus Bapak ini gimana? Jadi gini, betul kan Pak Cio, ini kan sudah ada, ini Pak Purka. Sekarang gini, Bapak jadwal di sini dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai jam 12. Sampai jam 12. Awas nanti kalau lewat ya. Iya kan? Iya. Bener nggak? Bener nggak? Ya tapi maksud kami Pak, ya berilah kami harap. Jangan. Enggak, saya udah kapok. Karena estimasi Kalau dikasih harapan, Bapak Ibu bikin saya ibarat tolong, sorry bahasanya, anjing kejepit, ya, saya tolong, saya digigit. Itu yang kami rasa. Kita lagi nolong apa? Binatang kejepit, sorry lah, benda apapun lah itu, ya, kita tolong, kita digigit. Insya Allah Pak gigit Pak. Kami manusia. Mau saya buktikan? Mau saya buktikan? Hah? Mau saya buktikan? Ini gini aja Bapak, kamu kan Pak Cio. Enggak itu kita udah tahu lah. Iya kan? Banyak WA yang ini artinya hanya Itu WA kan begitu. Iya. Insya Allah kami tidak Pak, mungkin ya. Iya, saya minta tapi kan situ bilang, insya Allah kami tidak. Iya, situ kan perwakilannya nggak datang. Yang gigit itu yang nggak datang. Kawan-kawan kami ini kan di Indonesia ada yang belum mendapatkan penempatan Pak. Yang sudah mendapatkan penempatan pun belum ada kepastian kapan dia mendapatkan apa yang menjadi haknya itu. Hanya di penempatan itu Pak. Saya tanya aja. Ini Pak Purka, ini kan saya bertanya nih, ini yang kategorinya dulu nih. Yang tidak ada di 2000 itu, kita dulu Pak, itu dulu. Itu nasibnya gimana? Yang itu kan. Nah, kalau masalah itu penundaan itu, ini Pak Andika kan dengan tim lagi berusaha. Haknya tolong jelaskan, hak apa? Ya. Artinya gini Pak Purka, kita sabar dulu nih, karena lagi diperjuangkan yang 2000 sekian. Tapi kalau kita mau tega sama yang 2000 mah sudah diperintah. Tetapi itu kan butuh usaha. Ya tadi hak butuh usaha. Lulus passing grade udah pasti lulus. Nih, tadi pertanyaan kedua. Jangan-jangan yang paham cuma saya doang kan? Saya bilang lulus passing grade bukan hal. Masa saya harus cerita lagi kuota kursi? Ya kami sudah berterima kasih kepada Bapak, kami sudah dibantu bahwa yang lulus passing grade ini diberikan usaha. Lulus passing grade, Anda tuh ikut lagi ujian sekarang. Seleksi sekarang, tapi tidak ujian. Ikut seleksi tanpa ujian. Bukan berarti Anda sudah lulus. Siapa yang bilang Anda lulus? Lulus passing grade iya. Lulus passing grade bukan lulus loh. Bukan lulus formasi loh. Yang sudah lulus passing grade diberi kesempatan kembali ikut seleksi tanpa ujian. Seleksi lagi Pak. Seleksi lagi. Ini Bapak lagi seleksi lagi nih. Haknya hak apa? Hak menempati formasi. Hak apa? Yang sudah mendapatkan penempatan
Jabatan yang mana? Yang umum. Lah iya, yang nunggu pengumuman mau nunggu 2100 atau enggak itu aja. Terus kalau mau diumumkan duluan, formasinya siapa yang mau diambil? Formasinya siapa? Kan formasinya P2. Pertanyaannya kan hanya begini Pak. Kami tidak mau. Kira-kira estimasi itu berapa bulan gitu nanti Pak? Februari 2024. Enggak. Paling lambat Februari 2024. Artinya masih ada waktu 1 tahun ya kawan-kawan. Sudah itu estimasinya. Paling lambat saya bilang ya. Ya. Mudah-mudahan besok Pak ya. 2024 saya bilang. 2024 itu selesai semua, Pak. Apa namanya 2000-an tadi? Bapak itu nggak bisa saya jamin. Mau geser siapa? Tentukan dulu. Bapak kok minta jaminan ke saya? Dia belum mau geser siapa yang dari swasta ini? Bapak kok minta jaminan ke saya? Dia mau geser siapa? Coba saya minta ke saya, coba ini seandainya nggak ada di sini, perwakilan Bapak semua mau geser-geser atau mau apa? Kalau pengen selesai semua ya geser-geseran. Selesai. Kalau pengen selesai semua geser aja. Yang udah lulus tempati aja. Selesai itu. Sekarang penataannya mau gimana? Kamu minta jaminan ke saya sih selesai. Coba lanjutkan Pak. Awal P1 dapat ditempatkan 127.000. Udah pernah lihat angka ini? Kondisi sekarang naik menjadi 130.000. 817. Lalu naik lagi 130.933. Lalu naik lagi 131.009. Ini yang sedang dibicarakan oleh Anissa. Siapa dia saya tidak berbicarakan di sini. Siapa saja yang naik. Ini real. Terus Bapak tadi nanya, nih, yang 45.000 sudah ada kebutuhan. 45.000 sudah ada kebutuhan. April kan kita buka formasi lagi dengan Pemda. Kalau ini sudah selesai pengumuman, April kita buka formasi lagi. Bapak minta jaminan saya nggak bisa. Yang 17.000, ini kelebihan guru ini. 17.000 ini termasuk Bapak. 17.000 itu mapel gemuk ya Pak? Mapel gemuk, bahasa Inggris, PKWU. PKWU saya minta. Oh iya, satu lagi. PKWU aslinya dia guru kimia, guru matematik atau guru apapun itu. Iya betul. Kalau mau dipaksakan dia lulus P1 berarti dia sebagai PKWU. PKWU-nya gemuk. Saya minta dia turun menjadi P2 atau P3 sebagai guru kimia. Apakah PKWU-nya hilang? Tidak. Sambil nunggu sebagai guru PKWU, dia ikut ujian lagi sebagai guru kimia. Dua kesempatan. Minta tolong sama yang lain-lain itu yang suka ngomong P1 saya hilang, minta tolong dong. Saya bilang P1 tidak akan pernah hilang. Sudah disampaikan Pak. Sudah memang agak sulit. Banyak sekali masih. Ya. P1 tidak akan hilang, tapi kalau dia mendaftar sebagai P2 atau P3 guru kimia, dia mendaftar sebagai guru kimia, PKWU-nya tetap ngantri. Kalau dia diterima sebagai guru kimia, ya sudah. Dia dianggap sebagai diterima. Karena yang teman-teman tahu itu Pak, ketika mereka turun prioritas dari P1 ke P sekian, itu sudah pernah sering kali saya yakinkan ke mereka bahwa kamu tuh tetap P1, tapi kenyataannya turun gitu. Ya kadang-kadang Ya turun kan dia sebagai guru yang lain, kesempatan kedua. Enggak P4 Pak. P4. Dia kesempatan yang kedua, P1-nya ngantri. Enggak P4 Pak. PKWU-nya ngantri, dia sebagai guru kimia P2. Dia ditanya, kamu guru apa? Guru kimia P2, ya bener loh guru kimia P4 Pak turunnya. P1 PKWU-nya ngantri tahun depan. Kan belum dapat tempat. Salah saya di mana? Saya di mana? Saya tanya teman-teman Bapak Ibu, kenapa kami duga? Salah kami di mana? PKWU-nya nggak hilang. Dia tetap tahun depan.
Kalau dia dapat penempatan, nggak mungkin dia turun P2. Berarti angka yang 45.000 sekian itu 45, 263 berarti termasuk yang selesai tahun ini, Pak? Ya, Formasi 2023 April. Formasi 2023 April. Ya, artinya kan selesai tahun Ini akan diumumkan. Ya, yang 131.000 itu kan akan diumumkan. Formasi April yang angka 45.000, tapi untuk yang 17.000 itu kan yang mapal gemuk. Saya iya, itu yang Nah, artinya 17.000 itu kan itu yang nggak saya bisa jamin. yang nggak bisa dijamin. Mapal gemuk itu bahasa Inggris, PKWU. Ya itulah. Karena ada 10 itu. Tapi mohon maaf Pak, saya bertanya lagi. Seandainya bahasa Inggris itu di sekolahnya itu ada jamnya, tapi Pemda tidak membuka kuota. Berarti masuk sini. Kalau misalnya dia ada jamnya, hanya masalah kuota, berarti masuk sini. Berarti dia sebenarnya bisa diangkat. Ini yang benar-benar nggak bisa diangkat. Kalau sudah Pak, ada 10 mapal Pak. Bisa tahu nggak mapal apa yang gemuk? Ya pokoknya yang terbesar PKWU dan bahasa Inggris saya nggak keluar paparan di sini. Hanya PKWU Pak, dan bahasa Inggris. kalau kami yang swasta itu maksudnya kemana Pak? Kebanyakan maksudnya di sini. Kebanyakannya masuk di sini. Kenapa? Anda untuk masuk, berarti Anda harus menggeser. Saya tanya guru siapa yang menggeser? Kasih NIK-nya ke saya, tapi Bapak juga kasih NIK-nya ke saya. Nanti biar saya bilang NIK sekian, tergeser oleh NIK sekian. Boleh nggak ada solusi? Nggak boleh. Ada solusi. Menunggu pensiun. Pensiun, balik lagi. Ayo mana tadi? Yang papan itu apa? Kita tunggu 2 bulan. Kita tunggu 2 bulan, terbuka 2.100 di luar dari pensiun. Ada kepala sekolah, ada meninggal, ada mutasi, segala macam. Kita tunggu 2 bulan 2.100. 2 bulan lagi mungkin 2000. Nih. Tadi kan. Dari 2.600 bolong kebutuhan baru P1 bisa angkat 2.100. Kok nggak sama sih? Kan mapelnya beda-beda. Saya bukan ngarang nih. Kalau saya bilang 2.600 bolong 2.600 P1 enggak gitu. 2000 dari 2.600 2.100 bisa tolong. Sekarang saya tanya teman-teman, pernah tadi undangan? Terakhir di mana ini? Oke, daerah Blok M. Nah, mau usah. Teman-teman mau kerja, mau ketemu sama orang BKM. Mau ketemu sama orang BKM yang 2.100. Baca. Baca yang keras. Ini siapa? Pak Wahyu. Siapa? Direktur PKN. Apa dia bilang? Ada info Pak. Ya maksudnya jam 14 beliau mau padar. Saya kalau mau saya harus sekarang. Biarkan saya ke BKN koordinasi atau kita ngobrol di sini. Berangkat aja. Berangkat Pak. Ya. Udah ada pencerahan soal tadi, udah ada pencerahan. Oh, gini kan kita jelas. Jelas Pak, makasih Pak. Ya, makasih Pak. Saya minta tolong sekali lagi, tolong kalau kalian merasa Bapak Ibu bilang saya tolong yang ada di bawah Bapak Ibu hargai perasaan kami. Ya. Ya Pak. Minta maaf lah kalau ada kata-kata. Karena tadi tidak ada Tolong pencerahan WA, sama apa itu namanya? kita. Kita kerja loh. Kita ada juga Bapak Ibu. Kita kerja. Jangan sampai dengan WA yang tidak bertanggung jawab akan membuat diri kami jadi udahlah sesuatu lah kan. Kalau sesuatu lagi ya umumkan itu sesuai aturan sesuai norma 2.100 besok kita akan seperti itu.
Itu aja. Yang tanya. Tidak ada pencerahan. Selamat jalan. Semoga sampai kepastian. Semoga Oke, sebelum pulang kita selawatan biar berkah semuanya. Waalaikumsalam. terima kasih Bapak atas waktunya dan pencerahan. Selawatan. Ya langsung Pak. Nanti Bapak andikanya kalau Pak ke rapatnya nanti lambat. Saksi Pak. Ya. Ya langsung keluar saja Bapak andikanya lambatnya ya. Ibu yang dalam ya Bapak. Ayo sudah Bapak bersama aja. Ya, semoga semuanya bahagia ya Bapak. Terima kasih Pak Andika orang Malibat. Ini lagi pada makan, habis tadi ketemu sama Pak Andika. Ini ada Bu Nindya nih dari Bekasi. Ya, banjir datang ke sini. Nah, ini. Ya, nih. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah kita bisa makan bareng kebersamaan. Ya walaupun agak panas-panas dikit tadi, tapi biasalah ya. Dalam berorganisasi mah biasa panas-panasan. Kalau nggak panas-panasan, ini namanya Bu Nindya nih, ya kan selalu semangat. Mantap. Nah. Nih. Nah. Pak Volkan udah makan? Udah makan? Makan dulu. Saya tawarin makan, minta dianterin. Manja banget. Wah, manja amat. Anak masih banyak, Bu. Tenang aja tuh, Ibu makan aja. Tuh masih banyak itu. Itu banyak. Iya, kurang orang nasinya. Bukan nasinya lebih. Iya, malah kurang orangnya. Orangnya kurang, bukan nasinya lebih. Pak Is dimakan. Iya, siap. Ibu ini selalu semangat banget. Dari Bogor, Bu ya? Iya. Gimana? Bogor oke? Oke, siap.